Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah beberapa saat, mobil yang ditumpangi oleh Boy berhenti tepat di depan sebuah hotel berbintang 5. Apa yang akan mereka lakukan di dalam hotel? Boy mengepalkan kedua tangannya. Cepat cari tahu apa yang sedang mereka lakukan, perintah Boy pada Liam. Baik, Tuan. Liam segera menghubungi tim Delta yang sejak tadi ditugaskan untuk mengikuti Tuan Agam dan Nona Tita. Tuan, mereka masuk ke dalam salah satu kamar, ucap Liam setelah menutup ponselnya. Bajingan, umpat Boy. Ia segera membuka pintu mobilnya. Berani menyentuh wanitaku, habis kau Boy berjalan memasuki hotel dengan amarah yang membara. Pria tampan dan gagah yang saat ini tengah dipenuhi oleh rasa amarah yang membara berjalan masuk ke dalam hotel dengan langkah cepat tanpa memperdulikan suara Liam dan security hotel yang memanggilnya dari belakang. Ia langsung masuk begitu saja ke dalam lift lalu menutup pintunya. Namun ketika hendak menekan nomor lantai, ia langsung terdiam. Sial, kamar mereka di lantai berapa? Boy menendang pintu lift dengan kasar, lalu menekan tombol untuk membuka pintu lift. Dan saat pintu tersebut terbuka, pemandangan yang pertama ia lihat adalah wajah Liam yang menggelengkan kepalanya. Apa ada yang tertinggal, Tuan? Tanya Liam dengan senyum tersungging di bibirnya. Jangan meledekku, cepat masuk. Liam pun masuk ke dalam lift sambil menahan tawanya saat menatap ke arah Tuan Boy. Ia lalu menekan nomor lantai di mana Tuan Agam dan Nona Tita berada. Ternyata benar yang dikatakan oleh banyak orang, bahwa cinta bisa membuat seseorang yang pintar menjadi bodoh. Tanpa sadar, Liam pun melepaskan tawanya. Apa kau sedang menertawakanku? Boy menatap Liam dengan tatapan yang tajam. Tidak, Tuan, mana berani aku menertawakan Anda. Liam sekuat tenaga menahan rasa ingin tertawanya. Namun semua itu sia-sia saat dirinya justru tertawa dengan keras. Lia, Boy yang merasa dirinya ditertawakan mulai marah pada asistennya. Ia mencengkram ke meja Liam dan menariknya dengan kasar. Berhenti tertawa atau aku akan. Boy mengepalkan satu tangannya. Tidak, Tuan, ampun. Liam membungkam mulutnya dengan kedua tangannya. Good. Boy menepuk bahu Liam lalu menatap kembali ke arah pintu lift. Tuan, boleh aku bertanya sesuatu? Liam menatap sesuatu yang sejak tadi membuatnya tertawa. Boy menjawab dengan berdehem tanpa berniat membuka suaranya. Karena pikirannya saat ini terfokus pada apa yang sedang dilakukan Agam dan Tita di dalam kamar hotel. Apa Anda tidak merasa dingin? Tanya Liam dengan wajah memerah menahan rasa ingin tertawanya. Tentu saja dingin, apalagi lantai lift ini. Boy menatap ke arah bawah dan baru tersadar saat ini dirinya tidak mengenakan sepatu. What the hell? Boy tidak habis pikir bagaimana bisa ia melupakan sepatunya yang tertinggal di dalam mobil. Boy teringat kembali saat dirinya membuka sepatu ketika membaringkan tubuhnya di atas kursi mobil karena kelelahan mengintai Tita sejak pagi. Dan tadi karena marah dan terburu-buru, ia sampai tidak sadar berjalan masuk ke dalam hotel tanpa alas kaki. Pantas saja tadi security tidak mengizinkan aku masuk, gumam Boy, lalu menatap Liam yang saat ini sedang tertawa terbahak-bahak. Lepas, perintah Boy. Liam yang sedang tertawa langsung terdiam, dan wajahnya menjadi pucat saat melihat kemana arah pandangan mata tuannya. Tapi Tuan, lepas sepatumu sekarang. Boy berkata dengan tegas. Tidak mungkin bagi dirinya menyuruh Liam untuk kembali ke dalam mobil hanya untuk mengambil sepatunya, karena itu akan membuang-buang waktunya untuk sampai di kamar Agam dan Tita. Tapi, Lia, mata Boy menatap tajam pada asistennya, membuat Liam ketakutan dan mau tidak mau melepaskan sepatunya. Dan saat ini ia menatap nanar pada kakinya yang mulai terasa dingin. Liam, kenapa mulutmu tidak bisa diam? Andai mulutmu ini tidak bersuara, pasti saat ini kakimu masih nyaman dan tidak kedinginan.
keluh Liam dalam hati sambil menatap tuannya yang sudah selesai memakai sepatu miliknya. Ini jauh lebih baik. Boy menatap ke arah kakinya. Dan saat pintu lift terbuka, Boy segera keluar dengan langkah cepat dan tangan yang terkepal dengan erat. Sementara itu, Liam yang berjalan mengikuti Tuan Boy dari belakang menatap punggung tuannya itu dengan tatapan penuh kekesalan. Karena Tuan Boy terlihat begitu santai dan tanpa beban, menggunakan sepatu mahal miliknya tanpa peduli pada kakinya yang telanjang. "Apa ini kamarnya?" tanya Boy saat asisten pribadinya itu berhenti di depan sebuah pintu kamar. "Iya, Tuan," jawab Liam. "Cepat, ketuk pintunya," perintah Boy sambil menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, merenggangkan ototnya untuk bersiap-siap memukul seseorang yang sudah berani membawa istrinya masuk ke dalam kamar hotel. Liam mengetuk pintu kamar yang ada di hadapannya sesuai dengan perintah Boy Arbito, dan setelah menunggu beberapa saat, pintu kamar pun dibuka dari dalam. Buk! Tanpa banyak berkata dan melihat dengan jelas siapa yang membuka pintu, Boy langsung melayangkan tinjunya ke arah seseorang yang ada di hadapannya, membuat pria itu terjatuh dengan wajah yang tertunduk. "Brengsek kau!" Boy kembali melayangkan tinjunya. Namun saat ia hendak memukul untuk yang ketiga kalinya, gerakan tersebut menggantung di udara. "Siapa kau?" tanya Boy dengan bingung saat melihat wajah pria yang tengah meringis kesakitan. "Damn!" Pria itu mengusap sudut bibirnya yang pecah. "Seharusnya aku yang bertanya, siapa kau?" umpat pria tersebut dengan kasar. Boy yang bingung menatap pada Liam yang masih berdiri di depan pintu, sedangkan yang ditatap hanya mengedikkan bahunya. "Ada apa ini?" tanya seorang pria yang berjalan mendekat. Boy yang mendengar suara Agam langsung menoleh dan melihat sepupunya itu sudah berdiri dengan kedua tangan yang berada di dalam saku celana. Tatapan matanya lalu beralih pada pria yang baru saja dipukulnya. Lalu kembali menatap pada Agam dengan tangan yang terkepal erat. Aliran darahnya berdesir dengan cepat saat membayangkan hal yang tidak-tidak yang dilakukan Agam, Tita, dan pria asing tersebut di dalam kamar. "Kau!" Tanpa banyak berkata, Boy menghantam sepupunya itu dengan kepalan tangan yang kuat, hingga membuat Agam jatuh tersungkur ke belakang beberapa sentimeter. "Bajingan! Berani sekali kau mengajak istriku ke hotel bersama pria lain." Boy hendak memukul kembali sepupunya, namun suara tegas dan berat dari seseorang menghentikan gerakan tangannya. "Bi, hentikan!" Boy menatap ke samping dan langsung terkejut saat melihat Ded Dava, Mom Luna, Tita, dan sepupunya Lea sedang duduk di atas sofa yang ada di kamar tersebut. "Apa-apaan ini?" Boy menatap semua orang yang ada di dalam kamar dengan mata yang terbelalak dan mulut yang terbuka lebar. "Bi, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa memukul Dava menatap tajam putranya. "Boy Arbito," sentak Dava karena putranya itu hanya diam saja. "Ya," jawab Boy dengan cepat, walaupun dirinya masih bingung dengan apa yang terjadi. Ia menelan salivanya dengan susah, lalu menengok ke belakang untuk mencari keberadaan Liam. Boy ingin meminta penjelasan pada asistennya itu apa yang sebenarnya terjadi. Namun sayangnya ia tidak melihat keberadaan Liam, dan entah lari kemana asistennya itu, meninggalkan dirinya seorang diri di tengah kebingungan. Dia tanya sekali lagi, "Kenapa kau memukul Dava bertanya dengan raut wajah yang tegas. Aku..." "Dia datang kemari karena rasa kecemburuannya melihat aku dan Tita masuk ke dalam hotel," jawab Agam sambil mengusap sudut bibirnya yang pecah. Aku itu marah, bukan cemburu. Dan siapapun pasti akan marah jika melihat istrinya dibawa masuk ke hotel oleh pria lain." Boy menatap pada Tita yang sejak tadi hanya diam. "Tunggu dulu, kenapa bisa tahu aku datang ke hotel ini?" Boy bergumam dengan kening yang berkerut. "Bi, kau marah karena kau cemburu. Masa seperti itu saja kau tidak mengerti?" celetuk Lea. "Lele, lebih baik kau diam dan kembali ke habitatmu," ketus Boy. "Bi, namaku itu Lea, bukan Lele."
Protes Lea dengan wajah yang kesal, karena sepupunya itu selalu saja memanggilnya dengan nama Lele. Dan apa tadi kau bilang? Kembali ke habitatku. Kau pikir aku ini apa? Lea menatap tajam pada sepupunya. Kau pikir saja sendiri kau itu apa? Sahut Boy dengan asal, karena ia masih bingung dengan apa yang terjadi. Dan ada apa ini? Kenapa kalian berkumpul di sini? Dan siapa dia? Boy menatap pria yang terkena pukulannya. Dia itu temanku, dan lihat apa yang sudah kau lakukan padanya. Lea berjalan menghampiri Damian dan melihat bekas pukulan di sudut bibir temannya. Kau baik-baik saja? Tanya Lea dengan khawatir. Damian menjawab dengan anggukan kepala, dan kini semua orang yang ada di dalam kamar menatap pada Boy Arbeto. Bi, bisa kau jelaskan semuanya? Dava kembali menatap tajam putranya. Aku mau menjelaskan seperti apa? Aku saja bingung, ucap Boy sambil menghela nafasnya dengan kasar. Tujuannya datang ke kamar hotel untuk menghajar Agam karena sudah berani membawa Tita. Kini berganti dengan keterkejutan saat melihat anggota keluarganya ada di kamar tersebut. Kenapa kalian semua berkumpul di sini? Boy mengulangi pertanyaannya. Kami di sini untuk menjemput Lea yang baru datang dari Paris untuk tinggal di mansion utama, jawab Luna dengan raut wajah yang datar. Namun itu hanya sesaat, karena kini bibirnya tersenyum dengan lebar sambil menarik Tita yang ada di sampingnya. Mom juga menjemput istrimu untuk tinggal di mansion utama. What? Boy menatap tak percaya dengan apa yang didengarnya. Tidak bisa, sahut Boy dengan cepat. Tentu saja bisa, karena Tita sudah setuju. Benar kan sayang? Tanya Luna. Iya, Mam. Tita mengangguk kepalanya dengan senyum di bibirnya. Tapi aku tidak mengizinkannya. Boy menatap tajam pada Tita. Tita yang ditatap tajam seperti itu hanya membalas dengan mengangkat dagunya ke atas dengan gerakan yang anggun. Dan Agam yang melihat sikap Tita yang bisa mengontrol emosinya, refleks tersenyum dengan lebar. Bi, Luna yang tahu kalau putranya sedang mengintimidasi menantunya langsung berjalan dan menarik telinga Boy dengan kencang. Mam, Boy berusaha melepaskan tangan Mom Luna dari telinganya. Lepaskan, Mam, ini tidak sakit, tapi ini sangat memalukan. Protes Boy saat melihat teman pria Lea tengah menertawakan dirinya. Kalau tidak mau dijewer, jangan berulah. Luna melepaskan tarikan di telinga putranya. Jangan berpikir jika Luna tidak tahu apa yang sudah dilakukan putranya pada Tita, termasuk pil kontrasepsi yang dibeli oleh Liam. Itu sebabnya Luna mengajak Tita untuk tinggal di mansion utama, selain untuk menemani Lea sekaligus untuk mengawasi lebih ketat sikap putranya pada menantunya. Lea, kau sudah siap? Tanya Luna pada keponakannya. Sudah, Lea berjalan mengambil tasnya yang berada di atas tempat tidur, sedangkan kopernya akan dibawa oleh Damian. Kalau begitu, kita berangkat sekarang. Luna menatap pada keponakan dan menantunya. Tunggu dulu, Boy menghalangi langkah Tita dan Mom Luna. Aku tidak mau tinggal di mansion utama. Kalau kau tidak mau, ya tinggal saja di apartemenmu. Tita ikut dengan Mami. Luna menarik tangan menantunya. Kalau aku tinggal di apartemen, Tita juga harus ikut denganku. Boy menatap tajam pada wanitanya yang sejak tadi hanya diam saja. Bi, kau itu menyusahkan saja. Sekarang, apa bedanya kau dan Tita tinggal di apartemen atau di mansion utama? Tanya Luna. Tentu saja berbeda, karena di sana ada kepala pelayan yang akan mengawasi kegiatan kami dan melaporkannya pada Mami. Jawab Boy tapi hanya dalam hati. Bi, Luna menunggu jawaban dari putranya. Tidak ada bedanya, Mam, tapi apa? Luna menautkan kedua alisnya. Tapi aku tetap tidak mau. Boy menarik tangan Tita, lalu menggendong wanitanya layaknya memikul sebuah karung. Dan dengan secepat kilat, ia berjalan keluar dari kamar hotel tanpa memperdulikan Mom Luna yang berteriak.